Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi bareng aku Fit di Lemonade Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan dimanapun kalian berada selalu aman, oke? Oke, jadi di video kali ini aku bakal bawain segmen yang udah lama banget gak aku bawain, apalagi kalau bukan segmen Let's Talking About. Jadi di Let's Talking About kali ini aku bakal bawain tema yang udah pernah aku bawain dulu. Temanya itu adalah toxic relationship. Ya, dulu aku pernah bahas topik ini, tapi bedanya dengan video yang dulu adalah kalau video yang dulu itu mungkin lebih ke teorinya kali ya. Tapi di video kali ini tuh mungkin lebih ngefokusin sama kasus-kasus, karena belakangan ini tuh media sosial lagi diramein sama beberapa kasus yang berhubungan dengan toxic relationship. Oke guys, tanpa lama lagi langsung aja kita moving to the video. Oke guys, buat mengingatkan lagi nih, apa sih toxic relationship ini? Jadi toxic relationship ini adalah suatu hubungan dimana hubungan itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi salah satu pihak atau kedua belah pihak itu sudah mulai tidak nyaman dengan hubungannya, tapi mereka tetap memaksakan gitu. Dan kedua belah pihak ini merasa tidak didukung, tidak dihargai, atau malah merasa dirugikan dengan adanya hubungan itu gitu. Jadi toxic relationship ini bisa ditandai dengan komunikasi yang tidak bagus, terus feedback antar pasangan juga tidak bagus. Dan intinya toxic relationship ini adalah hubungan yang tidak menguntungkan, baik itu untuk salah satu pihak atau kedua belah pihak gitu, oke? Jadi melihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini tuh, korban dari toxic relationship ini adalah kebanyakan perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban dari efek toxic relationship ini. Menurut pengamatanku, suatu hubungan itu semakin lama, jadi yang bucin itu ceweknya, sedangkan kalau cowok itu lebih ngeluarin effortnya itu di awal hubungan, karena kan emang yang ngejar itu adalah cowok gitu. Jadi ngelihat beberapa kasus lagi nih ya yang terjadi yang berkaitan dengan toxic relationship. Ini ada beberapa jenis atau tahapan dari toxic relationship. Di antaranya itu, yang pertama itu adalah toxic relationship dengan tahap yang masih ringan gitu. Contoh dari tahap toxic relationship yang ringan ini adalah misalkan salah satu pasangan itu tidak mendukung dengan apa yang dilakukan pasangan lainnya. Jadi pasangan kita tuh tidak berempati dengan kita, misalkan tidak mendukung apa yang menjadi passion kita, terus tidak berempati di saat kita lagi down, justru malah kayak ngeremehin gitu loh, malah menjatuhkan gitu. Contoh lain nih dari tahap ringan toxic relationship ini adalah kebalikan dari yang contoh awal kan tadi tidak berempati lah, yang ini itu terlalu berempati. Contoh lain dari tahap ringan toxic relationship ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan tidak berempati. Yang kedua ini adalah dia itu terlalu ikut campur dalam urusan pasangannya, meskipun itu tujuannya baik gitu, untuk mendukung apa yang menjadi tujuan dari pasangannya. Ambil aja contoh yang kayak tadi, misalkan si cewek passionnya itu di fashion, tapi si cowok ini terlalu mengatur-ngatur apa yang seharusnya si cewek itu lakukan, padahal si ceweknya itu sendiri punya punya cara sendiri gimana sih cara buat sampai di tujuannya itu. Tapi si cowok ini terlalu mengkontrol pasangannya gitu, meskipun tujuannya itu baik. Oke, next ke tahap selanjutnya, yaitu tahap medium atau sedang. Oke, di tahap ini contoh dari kasus sedang toxic relationship ini adalah sifat cemburu yang terlalu berlebihan. Emang sih ya, cemburu itu wajar-wajar aja, malah membuktikan kalau kita tuh sayang sama pasangan kita. Akan tetapi kalau misalkan rasa cemburu kita tuh terlalu berlebihan, jadi itu bakal menimbulkan rasa curiga gitu loh sama pasangan kita.
Dan sifat curiga kita itu bakal ngebuat pasangan kita tidak nyaman dengan adanya kita gitu. Jadi merasa kayak pengen ngejauh aja dari kita kalau misalkan kita terlalu curigaan. Dan sebenarnya rasa cemburu itu kan berasal dari rasa ketidakpercayaan diri kita buat membahagiakan pasangan kita atau buat bersanding sama pasangan kita. Sedangkan ada orang lain yang lebih worth it, yang menurut kita tuh pantas buat pasangan kita. Padahal pasangan kita tuh fan-fan aja gitu. Tapi kita terlalu sibuk buat memikirkan insecurity kita gitu loh. Dan kalau misalkan itu terus-terus terjadi, maka hubungan kita tuh bakal jadi toxic banget gitu. Contoh selanjutnya di tahapan medium toxic relationship. Jadi di contoh ini itu adalah kalau misalkan pasangan kita tuh terlalu mengatur-ngatur kehidupan sosial kita gitu. Jadi pasangan kita itu terlalu mengatur kita harus berteman dengan siapa, kita tidak boleh berteman dengan siapa gitu. Itu toksik banget gitu loh. Sedangkan kita sebelum kita mengenal pasangan kita kan punya kehidupan sosial sendiri gitu. Masa setelah kita punya pasangan kita jadi jauh dari teman-teman kita gitu. Apalagi kalau misalkan pasangan kita tuh terlalu mengatur-ngatur kita, sedangkan kalau misalkan kita balik ngatur-ngatur pertemanan pasangan kita malah marah. Itu yang kayak nggak fair aja gitu loh buat kita gitu. Oke, jadi di sini ada satu contoh lagi di tahap medium toxic relationship ini. Misalkan aja kita tuh terlalu berharap lebih sama pasangan kita. Jadi kita tuh melakukan banyak hal demi pasangan kita, sedangkan feedback dari pasangan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang bakal membuat kita kayak lebih sering uring-uringan, kayak lebih pamrih ke pasangan kita, dan ekspektasi yang tinggi kepada pasangan kita itu bakal ngakibatin kecewa yang berat kalau misalkan apa yang pasangan kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Dan rasa kecewa kita yang terlalu berat bakal kayak menuntun pikiran kita buat ngatur-ngatur atau menuntut pasangan kita buat jadi apa yang kita pengen gitu. Dan nantinya bakal ngebikin hubungan kita tuh kayak toksik, dan rasa toksik itu sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri gitu. Pastinya pasangan kita itu juga manusia, jadi nggak bisa seperfect apa yang kita pengenin. Jadi kita nggak usah berekspektasi tinggi kalau misalkan kita sayang sama orang. Cukup kita ngasih aja tanpa pamrih aja gitu loh. Jadi hubungan take and give itu emang bagus, tapi kalau misalkan kita terlalu berekspektasi tinggi sama pasangan kita, ya bakal kecewa juga kan. Dan tentunya pasangan kita juga punya kekurangan kalau misalkan kita terlalu menuntut pasangan kita buat jadi seperfect apa yang kita pengen. Jadi kita balikin lagi ke kita, gimana sih rasanya kita dituntut buat jadi orang lain gitu loh, gitu. Pastinya nggak enak. Begitu juga dengan pasangan kita gitu loh. Oke guys, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu toxic relationship yang ke tahap berat. Oke, jadi di tahap ini tuh hubungan itu udah mulai tidak terkontrol gitu. Dan kalau misalkan suatu hubungan sudah ada di tahap toxic relationship yang berat, itu sudah pasti merugikan fisik, psikis maupun material gitu loh. Itu pun bisa ditandai dengan adanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga kerugian material berupa uang atau yang lain gitu. Dan di tahap ini tuh seringkali korban itu tidak menyadari kalau misalkan dia itu berada di hubungan yang toksik. Korban itu gak bisa gitu loh keluar dari toxic relationship ini. Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan korban ini gak bisa keluar dari hubungan yang toksik. Salah satunya misalkan dia tuh cuma melihat sisi baik dari pasangannya, meskipun pasangannya itu kasar, sering ngomong kasar juga, sering main fisik, atau malah sering ngambil uang gitu loh. Gak, pasangan yang kayak gini itu manipulatif gitu. Jadi yang jadi senjata dari pasangan yang toxic Jadi yang jadi senjata dari pasangan yang toxic manipulatif itu selalu mempertanyakan kesungguhan dari si korban gitu loh. Kayak misalkan,
masa kamu nggak sayang sama aku, masa kamu ngasih uang aku segini aja nggak mau katanya sayang, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal kayak gitu itu disebut dengan gaslighting gitu loh, mempertanyakan mempertanyakan kesungguhan si korban gitu loh, menciptakan rasa bersalah kepada korban dan menggunakan rasa sayang si korban buat memanipulasi si korban buat ngambil keuntungan semata gitu. Alasan kedua kemungkinan si korban ini nggak bisa keluar dari hubungan yang toksik itu adalah karena dia berpikir dia itu sudah keluar banyak lah ya, sudah ngasih banyak ke kayak misalkan ngasih material, ngasih waktunya, kasih sayangnya, ngasih virginity-nya, dan itu nggak worth it kalau misalkan dia itu mengakhiri hubungannya dengan pasangannya. Di sisi lain, saat si korban udah mengakhiri hubungannya, dia tuh bakal memiliki trust issue kalau misalkan dia mungkin gak bakal menemukan seseorang yang mau menerima dia, karena dia itu sudah misalkan aja dalam kasus kekerasan sexual harassment gitu loh, dia udah gak kayak dulu lagi, gak virgin lagi, mana bisa ada orang yang menerima dia gitu. Jadi isu-isu kayak gitu tuh bakal menghantui si korban kalau misalkan dia itu mengakhiri hubungannya. Jadi daripada kayak gitu, mending aku tetap sama dia meskipun aku disakiti gitu. Next, ke alasan yang ketiga yang jadi kemungkinan seorang korban ini nggak bisa keluar dari toxic relationship ini adalah adanya tekanan ataupun kekerasan fisik yang ngebuat mentalnya itu down. Jadi dia tuh sebenarnya pengen keluar dari hubungan yang toksik, tapi dia tuh ngerasa terancam keselamatannya, jadi dia tuh nggak bisa mengakhirinya karena dia buat speak up aja nggak bisa gitu. Jadi itu yang ngebuat dia tuh kejebak di hubungan yang toksik, dan itu perlu banget pertolongan buat korban-korban yang mengalami hal kayak gitu. Jadi butuh keberanian yang besar buat korban toxic relationship ini buat speak up, sedangkan tekanan yang dia terima itu besar sekali dari pasangan yang toksik, bisa berupa ancaman itu kekerasan, ancaman mungkin bakal kayak disebar aib-aibnya kayak gitu. Dan sekalipun dia udah keluar dari hubungan yang toksik, pastinya dia tuh punya anxiety sendiri, trauma sendiri akibat dari hubungan yang toksik itu. Kadang kan seseorang itu tidak menyadari kalau dia itu mengalami atau berada di hubungan yang toksik. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sih tanda-tanda kalau kita tuh berada dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi yang pertama adalah dia itu kayak merasa tidak percaya diri dengan dirinya karena pasangannya sendiri itu seringkali merendahkan dia atau meremehkan dia. Jadi mentalnya itu sudah dibuat down oleh pasangannya. Jadi dia tuh nggak bisa berkembang dengan dengan bakat ataupun passion yang dia miliki. Lalu tanda yang kedua adalah harga diri ini sering diremehkan sama pasangan kita. Jadi kita tuh kayak dibuat setiap melakukan sesuatu itu selalu disalahkan sama pasangan kita gitu. Lalu tanda yang ketiga itu adalah kita tuh semakin jauh dengan teman-teman kita, jadi kehidupan sosial kita tuh terganggu, jadi kita merasa sendiri, kita merasa nggak punya teman, dan pergaulan kita tuh dibatasi. Tanda yang terlihat banget kalau misalkan kita tuh ada di hubungan yang toksik itu adalah adanya kekerasan fisik, sexual harassment, maupun kita mengalami kerugian baik itu material ataupun yang lain gitu. Guys, kalau misalkan kita sudah menyadari kalau kita itu ada di hubungan yang toksik, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah komunikasikan terlebih dahulu apa yang menjadi menjadi unek-unek, apa yang menjadi hal yang janggal dalam hubungan kalian dengan pasangan kalian gitu. Hal yang perlu kalian lakukan yang kedua adalah selalu melihat dari dua sisi setiap terjadi masalah. Jadi jangan merasa semua masalah itu berasal dari diri kita gitu. Dan juga ingat kalau misalkan sifat buruk pasangan kita itu bukan berasal dari kita. Kalau emang dari awal dia itu temperamen, ya udah temperamen. Jangan beranggapan kalau misalkan kita yang membuat dia itu jadi temperamen gitu.
Dan satu lagi, jangan ngasih sesuatu yang terlalu berlebihan ke pasangan kita. Misalkan kita terlalu nge-treat pasangan kita itu kayak apa ya, terlalu berlebihan, jadi ngasih apapun itu yang pasangan kita mau dengan cuma-cuma gitu loh. Kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita kasih ke pasangan kita. Dan kalau misalkan kalian merasa pasangan kalian itu toksik dan kalian tuh perlu buat keluar dari hubungan yang toksik itu, sekalipun kalian udah keluar dari hubungan yang toksik, jadi kalian tuh harus menanamkan dalam diri kalian kalau misalkan kalian itu worth it buat dapat pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang toksik tersebut gitu. Langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah mencari dukungan dari orang-orang terdekat gitu loh. Jadi kalian tuh harus berani speak up setidaknya kepada orang-orang terdekat. Jadi kalian gak harus menanggung beban sendiri. Setidaknya kalian punya teman cerita, entah itu ada solusi atau enggak, seenggaknya kalian itu enggak sendirian menghadapinya. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan rencana kalian sendiri. Mungkin sebelum kalian memulai hubungan dengan pasangan kalian yang toksik, sebenarnya kalian ini punya tujuan dengan passion kalian lah. Setelah kalian mengakhiri hubungan yang toksik itu, kalian bisa aja memulai untuk mengembangkan bakat maupun passion kalian gitu loh. Jadi kalian merencanakan apa nih yang harus kalian lakukan buat mengimprove diri kalian buat jadi lebih baik lagi. Dan kalau misalkan kalian sudah benar-benar ngerasa diri kalian sangat-sangat dirugikan, baik itu fisik, material ataupun psikis, kalian juga perlu mendatangi profesional, setidaknya psikolog atau psikiater untuk mengobati mental kalian. Karena di saat kita itu keluar dari hubungan yang toksik, pastinya mental kita juga terganggu, jadi perlu diobati juga gitu loh, buat lanjutkan hidup kita yang lebih baik lagi. Dan ini satu langkah penting yang perlu kalian lakukan di saat kalian mengakhiri hubungan yang toksik adalah putus kontak dengan pasangan yang toksik itu. Jangan sekali-kali berpikir udah mantan gak apa-apa lah ya temenan, jangan. Itu bisa aja ngebuat rasa kalian itu balik lagi, dan tidak menutup kemungkinan hubungan yang akan kalian jalani nanti bakal sama kayak hubungan kalian sebelumnya, yaitu toxic lagi. Jadi mending kalian lost contact aja dulu, karena manusia itu tidak ada yang bisa berubah dalam sekejap mata gitu loh. Jadi mending kalian lost contact dulu dari dia, nunggu kalian bener-bener udah gak ada rasa lagi sama dia, baru kalian bisa menghubunginya dengan cukup dengan berteman saja, tidak harus membuka hati lagi sama dia gitu. Oke guys, itu tadi pembahasan aku tentang toxic relationship part 2. Dan misalkan kalian punya pendapat lain tentang toxic relationship ini, kalian bisa aja tulis di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian punya ide-ide lain buat konten aku selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar, atau kalian bisa aja DM aku via IG ataupun Twitter, oke? Oke guys, itu tadi dari aku. Jangan lupa kalian subscribe channelku, like and share video ini, dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker di luar rumah, stay healthy, stay happy. Bye.